Dan memang begini, saya melihat kan korban itu ada dua tipe. Satu tipe yang memang tipe menengah ke bawah, artinya mereka yang mudah sekali ditekan, artinya punya kondisi yang sangat mudah ditekan, mudah dipengaruhi, mudah diancam. Nah, tipe inilah yang makanan empuknya mereka adalah ini. Saya berapa baca korban, misalnya seorang guru yang tidak tahu apa-apa pinjam sekedar 5 juta jadi 200 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita bertemu kembali dalam podcast Pak D, di mana pada hari ini kita akan mengambil tema pinjaman online atau pinjol. Dalam kesempatan ini kami mengundang Bapak Abdul Mufid, Sarjana Hukum, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Abdul Mufid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai masalah hukum yang lagi ngetren banget, yaitu pinjaman online. Pinjaman online ini sekarang kalau kita membaca di media massa maupun kita mendengar keluhan dari masyarakat, begitu banyak masyarakat kita itu yang terjerat dengan pinjaman online ini. Bahkan ada di Jawa Timur, saya membaca di koran, dia sampai bunuh diri karena gara-gara punya pinjaman online, tidak bisa membayar, kemudian ditagih terus, ditakut-takuti. Oleh karena itu, saya kira pembicaraan kita pada hari ini tentang pinjaman online sangat menarik sekali. Pak Mufid, sebagai Ketua LP2K Jawa Tengah, yaitu Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, saya ingin banyak mengetahui tentang yang berkaitan dengan pinjol ini atau pinjaman online. Yaitu mengapa masyarakat itu sampai begitu tertarik untuk pinjam lewat online, padahal banyak kejadian mereka itu akhirnya menjadi menderita sendiri. Bahkan sampai dikejar-kejar oleh katakanlah orang-orang tadi yang punya jasa pinjol ini sampai ketakutan. Ini kira-kira apa sih Pak Mufid? Motif atau latar belakang masyarakat sampai melakukan pinjaman seperti ini? Ya, satu hal yang pasti mengapa diminati adalah satu kemudahannya. Jadi pinjol ini sangat mudah sekali, baik dari persyaratan, kemudian yang kedua tidak perlu ada jaminan, tinggal klik itu uang akan datang sendiri. Makanya kemudian konsumen sangat tertarik sekali untuk masuk dalam sistem pinjaman online tanpa berpikir macam-macam. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Ada yang memang sikap konsumtif ya, sudah belanjanya online kemudian langsung pinjamannya online gitu. Jadi sikap konsumtif ini yang kemudian menyebabkan konsumen dalam tanda petik seperti ketagihan terhadap hutang. Kemudian yang kedua memang ada beberapa tipe konsumen yang kepepet. Jadi kepepet, tidak punya duit, tidak punya modal, tidak punya uang, sementara harus memenuhi kebutuhan tertentu, akhirnya mau nggak mau dia terjebak di pinjaman online. Kalau tidak keliru, persyaratannya hanya KTP Pak Mufid ya? Iya, KTP saja. KTP. Kemudian
di antara konsumen dengan apa itu si pemberi jasa online itu namanya apa? Fintech ya, Apa? fintech yang banyak dikenal Fintech, itu. Tapi nama familiarnya ya pinjol lah, pinjaman online. Pinjam online. Dan itu macam-macam jenisnya. Jadi mereka tidak ada perjanjian secara khusus ya. Jadi gini, pinjaman online itu ada berapa tipe memang. Satu yang itu legal, terdaftar di OJK, yang dikenal dengan fintech, itu hanya sekitar 120 sekian yang legal, di antara ratusan bahkan ribuan yang beredar. Kemudian ada pinjaman online yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK. Ada yang kemudian dia menggunakan aplikasi di Play Store. Kalau kita coba searching di Play Store, ketika aja pinjaman online, pinjaman mudah, pinjaman cepat, sangat banyak sekali aplikasi pinjaman online yang ada di sana. Ketika konsumen ingin mengakses, maka tinggal download dulu Play Store-nya, kemudian membuat aplikasi di situ dan account dan sebagainya, nah, baru kemudian melakukan transaksi. Di situ memang ada beberapa poin-poin perjanjian, tapi sangat terbatas sekali dan sangat tidak mencukupi kalau disebut sebagai perjanjian yang standar untuk sebuah transaksi peminjaman uang. Seandainya ada itu pun mungkin banyak merugikan masyarakat ya, si peminjam itu mungkin. Iya, sangat merugikan masyarakat, dan kalau saya coba pelajari beberapa norma yang ada di perjanjian itu, beberapa hal sangat membela kepentingan dari pihak peminjam yang kreditur ya, ada kreditur. Sementara debitur sangat tidak terlindungi di sana. Iya. Jadi di sini kan memang jelas-jelas masyarakat itu merasa dirugikan oleh jasa daripada pinjol. Tadi disebutkan ada dua ya ciri atau jenis mereka yang usaha pinjaman online, yaitu yang resmi kemudian yang ilegal. Yang banyak bermasalah itu yang ilegal ya Pak. Iya, betul. Ya. Kalau sampai terjadi ya, ini kan banyak terjadi memang beberapa waktu yang lalu ketika saya di Polrestabes Semarang itu banyak mereka yang mengadu karena merasa dirugikan, merasa tertipu dengan pinjaman online itu. Belum juga beberapa waktu yang lalu saya didatangi beberapa orang, dia bilang katanya temannya itu banyak yang pinjam online ini. Ya. Nah, kemudian kalau sampai masyarakat ya merasa tadi ya dirugikan, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar masyarakat ini bisa terlindungi oleh hukum, ya, sehingga tidak terus-menerus masyarakat ini dirugikan seperti selama ini, Pak Mufid. Ya, benar sekali bahwa memang saat ini banyak masyarakat yang dirugikan, sampai tadi disampaikan mengalami persoalan psikologis sampai bunuh diri ya. Ini luar biasa sekali. Berapa klien juga banyak yang komplain ke kita persoalan-persoalan terkait dengan pinjol ini. Berapa hal yang kita sarankan kepada masyarakat. Satu, yang akan ya, ini yang belum ya, yang akan melakukan pinjaman, saya harapkan sebenarnya tidak perlu pinjaman online deh. Lebih baik pinjamlah ke lembaga-lembaga yang jelas di depan mata, tempatnya ada, alamatnya ada, lembaganya jelas, legalitasnya jelas. Itu lebih terjamin gitu. Dan kita juga diberi kesempatan baca perjanjian lebih banyak. Kalaupun kepepet harus pinjam yang online, maka carilah yang legal. Pertama itu dulu. Yang legal itu bagaimana? Yaitu yang terdaftar di OJK. Searching aja di website resminya OJK, mana sih fintech atau pinjol yang itu legal. Di luar itu berarti ilegal. Saya sampaikan tadi dulu jumlahnya sekitar 200 sekian. Tapi kemudian masa pandemi dan sebagainya turun menjadi sekitar 120-an. Jadi nggak banyak yang legal itu sedikit. Di antara yang ilegal tadi sampaikan sampai kemudian ribuan. Nah, kemudian kalau yang misalnya sudah masuk pada perangkap pinjaman online yang ilegal dan mendapat banyak sekali persoalan, maka yang pertama dilakukan adalah dicek dulu mana pinjol yang itu mempunyai betul-betul mempunyai transaksi dengan Anda. Kalau memang Anda betul-betul transaksi dengan pinjol itu, maka yang pertama dilakukan itu adalah melunasi. Itu yang pertama saya sarankan, karena prinsip hutang kan namanya harus dilunasi begitu. Jadi bayarlah dulu dengan cara apapun lah, misalnya pinjam ke saudara dulu atau bagaimana, biar persoalan tertutupi dulu kalau betul-betul pinjamnya. Tapi kemudian ada persoalan kedua kadang, bahwa dia pinjam di satu pinjol, tapi kemudian nagih banyak sekali. Ada pinjol A, B, C, D, bahkan sampai puluhan gitu yang menagih, yang mereka tidak jelas dan tidak punya
hubungan Iya. transaksi apapun. Nah, kalau kita menghadapi yang itu maka harus dilawan. Kalau memang Anda merasa tidak punya hutang di situ, ya nggak usah dibayar. Nah, cuman memang kemudian ada beberapa konsekuensi yang harus kita antisipasi. Konsekuensi pertama adalah teror tagihan memang. Iya. Teror tagihan itu dengan satu menyebarkan informasi hutang kita kepada kontak yang ada kita miliki. Karena memang begitu kita menginstall aplikasi Play Store pinjol, maka salah satu menu yang ada di situ pasti izin untuk mengakses data yang ada di HP kita. Maka secara otomatis kemudian beberapa data di HP kita termasuk kontak bahkan galeri itu bisa masuk ke sistem mereka. Dan itu kemudian mereka sebarkan ke pinjol-pinjol yang lain. Akhirnya jadi sangat semrawut sekali. Nah, kalau memang kita tidak punya hutang terhadap satu pinjol, kita akan mendapat banyak risiko. Memang satu tadi akan ditagih melalui berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menyebarkan hutang kita ke semua kontak kita. Jadi strategi mereka itu persis dengan debt kolektornya kartu kredit. Kalau kita punya hutang di kartu kredit pasti akan diteror dengan cara sama, yaitu pendekatan psikologis dan sosial. Jadi ditekan secara psikologis individual dengan pendekatan sosial, semua relasi kita, kontak kita diserbu dengan hutang kita, ditagih lewat orang lain dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar kita tidak nyaman, kita tertekan akhirnya mau membayar, kan gitu. Nah, kalau kita membayar, tapi kalau memang kita punya hutang nggak masalah, tapi persoalannya adalah kita akan bayar pada sesuatu yang tidak pernah kita hutang di dalamnya. Nah, ini kan jadi masalah. Maka kita harus mengkomunikasikan itu dengan baik kepada kolega-kolega kita, statusnya gitu ya. Bahkan kalau perlu kita mengadu, ya nanti saya sampaikan, mengadu kepada lembaga yang legal yang memang mengadu. Kemudian surat pengaduan kita share kepada kontak-kontak kita supaya mereka tahu bahwa memang ini terjebak gitu. Supaya kemudian mereka tidak ikut menekan kita. Di share kemana tadi? Ke kontak-kontak yang tadi saya sampaikan. Jadi kontak kita itu kan akan dikirimi oleh pinjol tadi itu, tagihan kah atau ada yang sampai misalnya residivis, buronan dan sebagainya. Nah, kita sampaikan pada kontak kita, dijelaskan pada mereka bahwa kita sedang terjebak, jadi korban gitu. Sehingga mereka memahami, tidak ikut menekan kita. Karena beberapa kasus kadang ada beberapa pihak yang itu tidak punya tidak toleransi ya. Misalnya seorang pimpinan kantor misalnya itu kan kadang ikut jadi kontak yang disebari hutang kita. Kemudian karena berkali-kali diteror akhirnya dipecat. Nah, ini kan tidak menyelesaikan masalah, semakin menambah beban penderitaan. Jadi kita jelaskan pada kontak itu bahwa kita jadi korban dan mau bantuannya. Terus kemudian tentu kita harus melakukan pengaduan kepada lembaga-lembaga yang memang sesuai. Satu bisa ke kepolisian karena sudah ada indikasi-indikasi tindak pidana di sana. Kemudian kedua bisa ke Satgas Investasinya OJK. Tinggal klik aja di Google, di situ ada Satgas Investasi OJK, Anda bisa mengadu ke sana. Kemudian juga bisa melalui lembaga kita di LP2K Jawa Tengah, kita mencoba membantu mereka untuk menyelesaikan persoalannya, atau ke lembaga-lembaga hukum yang lain, di Ormas juga ada, mungkin di lembaga-lembaga charity juga ada. Iya. Jadi semestinya tadi ya masyarakat bisa manfaatkannya. Jadi tadi ya beberapa tempat yang sekiranya bisa dia mengadu ke situ. Baik formal seperti di kepolisian, kemudian juga lembaga bantuan hukum atau di ormas atau di partai politik barangkali yang punya bidang advokasi dan hukum barangkali. Nah, kemudian saya lanjutkan Pak Mufid pertanyaan. Untuk ini ya, negara kita ini kan negara hukum. Tentu semua masyarakat itu seharusnya dilindungi oleh hukum. Ini aturan apa yang bisa melindungi masyarakat kita yang tadi terjerat dengan pinjaman online, kemudian tadi kalau merasa dirugikan tadi kan katakanlah bisa mengadu ke beberapa tempat. Ya, kemudian apakah bisa misal mengajukan gugatan perdata maupun pidana begitu? Tolong bisa dijelaskan sehingga masyarakat itu akan bisa lebih memahami. Ya, jadi beberapa aspek perlindungan hukum ya terkait dengan pinjaman online atau juga pinjaman online itu yang pertama adalah terkait dengan legalitas lembaga dulu. Jadi di peraturan OJK itu mewajibkan bahwa pinjaman online atau sistem pinjam meminjam berbasis teknologi informasi itu mewajibkan bahwa lembaga yang memberikan pinjaman atau krediturnya harus legal.
Legal itu artinya terdaftar di OJK. Tentu untuk mendaftar itu banyak syarat-syarat ya. Kalau tidak terdaftar, Terdaftar berarti ilegal. berarti bisa dipermasalahkan. Itu sudah bermasalah sejak awal gitu ya. Sudah masalah pertamanya sudah ada, standingnya Ini sudah bisa termasuk pidana kalau tidak punya izin. bisa terkena pidana. Karena dia berarti tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan transaksi meminjamkan uang kan. Terus, Nah, kemudian yang kedua ada undang-undang tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di situ banyak sekali hak kewajiban termasuk perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dan ada sanksi pidananya. Kemudian yang ketiga ada beberapa peraturan OJK tentang perlindungan konsumen jasa keuangan. Belum ada undang-undang ITE juga mengatur tentang norma-norma yang tidak boleh dilanggar ketika masuk dalam transaksi elektronik dan informasi. Nah, itu legalitas dari kelembagaannya. Kemudian yang kedua dalam perspektif perdata tentu ada KUH Perdata ya, di mana sebenarnya kan urusan pinjam meminjam itu hal yang normal-normal saja. Setiap hari kita berhubungan dengan itu. Nah, maka itu adalah sifatnya memang hukum privat sebenarnya. Awalnya ya hukum privat, hubungan orang per orang. Tentu di situ mengacu pada bagaimana sebuah perjanjian diberlakukan. Karena namanya pinjam meminjam pasti dasar hukumnya adalah perjanjian dulu, hukum kontraknya. Di situ ada apa sih perjanjian yang bisa dianggap sah di situ, kemudian bagaimana kesepakatan dan lain sebagainya itu diatur di sana. Nah, kemudian yang pidana ini terkait dengan perilaku dari pinjaman online yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan pidana. Tadi saya sampaikan di lapangannya terjadi adalah satu terkait dengan perjanjian yang itu berdasar pada informasi yang tidak jelas dan menyesatkan konsumen. maksudnya gimana? Nah, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 899 di pasal 8 itu ayat 1, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha adalah salah satunya memperdagangkan barang ataupun jasa yang itu kemudian tidak sesuai dengan perjanjian. Nah, Jadi semacam menipu gitu. iya, semacam menipu. Nah, ini banyak dilakukan oleh pinjol. Satu misalnya dia mengklaim dirinya legal. Ditulis bahwa legal terdaftar di OJK padahal enggak. Atau beberapa perjanjian yang itu tidak sesuai dengan yang disampaikan di awal. Nah, itu jelas melanggar pasal 8. Berarti nipu lagi. Nah, itu sanksinya cukup berat sebenarnya. Di pasal 62 pidana itu sanksi pidananya adalah paling lama 2 tahun penjara atau 5 miliar. Cukup banyak sebenarnya. Maksimal tapi ya. Terus kemudian kalau sudah pada tahap menyebarkan informasi data pribadi ke orang-orang, ke kontak-kontak kita, kemudian menagih dengan pengancaman, dengan pemerasan ya, itu di Undang-Undang ITE juga mengatur ke sana di pasal 27, 28, 29 mengatur bagaimana kemudian pelanggaran terhadap data, informasi, kemudian privasi orang melalui ITE itu diatur di sana. Sanksinya juga cukup berat sebenarnya. Kemudian yang ketiga tentu di KUH pidana ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ ada pasal tentang tindakan pemerasan, karena saya melihat beberapa indikator sudah ada indikator pemerasan dengan cara memaksa kepada konsumen untuk menyerahkan sebagian barang atau sepenuhnya dengan ancaman pencemaran nama baik, penyebarluasan informasi dan sebagainya, yang itu ada di pemerasan, pengancaman ya, jadi pengancaman. Ada lagi pemerasan, jadi pasal tentang pengancaman dan pemerasannya dua hal yang bisa diberlakukan untuk cara penagihan yang dilakukan oleh pinjol. Nah, kalau mengacu ketiga itu sebenarnya sudah sangat terpenuhi unsur-unsur yang dilakukan oleh para pinjol ini terkait dengan tindakan pidana. Dan saya melihat di beberapa informasi memang mereka sudah banyak yang digelandang ke polisian ya. Tapi saya juga heran kenapa sudah banyak juga yang kemudian ditangkap oleh polisi, tapi juga masih banyak beredar pinjol di media sosial. Saya nggak tahu apakah Kominfo itu sudah memblokir dengan kuat atau belum, karena saya cek di Play Store sampai hari ini masih banyak gitu pinjol yang ada di Play Store itu. Dan berapa memang ilegal, berapa legal, berapa ilegal, karena tidak ada terdaftar di OJK. Sehingga memang ini di samping langkah-langkah penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan juga penegak hukum yang lain, juga Kominfo sebagai garda di dunia mayanya mestinya harus bekerja lebih ekstra keras untuk memblokir akun-akun terkait dengan pinjol yang ilegal ini. Kalau perlu misalnya dengan melakukan upaya edukasi kepada masyarakat secara lebih luas gitu ya, bahwa ini loh nggak boleh diakses sama sekali. Cuman memang kendalanya saya melihat mereka itu sangat mudah berganti nama. Orang kan mudah sekali ya, namanya pasang aplikasi, daftar buat aplikasi, sistem dan sebagainya sangat mudah. Ketika ilegal terkena namanya A ya, kemudian ganti B, ganti C, ganti D, sampai banyak ganti, nggak masalah.
mudah sekali melakukan itu. Ya. Kemudian berdasarkan pantauan dari Pak Mufid ya, selaku orang sebagai ketua lembaga LP2K Jawa Tengah, mereka-mereka yang sudah ada laporan di masyarakat kemudian sudah ditangani oleh pihak kepolisian, ya, yaitu mereka-mereka yang merasa dirugikan. Kemudian apakah kasusnya juga sampai di pengadilan? Kemudian sudah ada putusan? Ya, saya baca itu hanya satu ya, yang pernah masuk sampai ranah pengadilan, tapi itu cukup lama itu. Berarti banyak yang belum banyak sampai yang di belum. pengadilan. Dan ini yang membuat mungkin mereka tidak jera begitu. Nah, dan memang begini, saya melihat kan korban itu ada dua tipe. Satu tipe yang memang tipe menengah ke bawah, artinya mereka yang mudah sekali ditekan, artinya punya kondisi yang sangat mudah ditekan, mudah dipengaruhi, mudah diancam. Nah, tipe inilah yang makanan empuknya mereka adalah ini. Saya berapa baca korban, misalnya seorang guru yang tidak tahu apa-apa dipinjam sekedar 5 juta jadi 200 juta akhirnya. Fantastis gitu. Nah, ini tipe ini yang sangat mudah sekali dieksploitasi, di teror sedemikian rupa. Ditambah misalnya mereka tidak paham kemana harus mengadu gitu kan. Nah, terus kedua tipe yang itu kuat gitu. Tipe kuat itu mereka barangkali paham masalah hukum dan kuat menghadapi penderitaan gitu ya. Berani menghadapi. Terhadap tipe ini biasanya mereka kan ya udah selesai gitu. Artinya lama-lama juga mereka sudah nggak akan lagi karena mereka sudah nggak akan bisa nembus gitu kan. Apalagi kalau mereka, jadi kalau memang niatnya mereka itu sudah jahat kan, begitu berhadapan dengan orang yang kuat mereka akan minggir gitu. Tapi kalau berhadapan dengan orang yang lemah ya pastilah mereka akan terus. Nah, salah satu kelemahan kita melihat satu adalah terkait dengan akses pengaduan. Jadi satu, tidak semua masyarakat paham tentang bagaimana mereka, kemana mereka harus mengadu. Kemudian kedua, problem terkait dengan lembaga yang menerima pengaduan. Tidak semua lembaga yang menerima pengaduan kemudian memberikan respon dengan cepat, memberikan pelayanan dengan baik kepada korban. Di kepolisian misalnya, ketika seorang konsumen mengadu tentang pinjol, berapa yang saya hadapi itu, mereka kemudian diarahkan pada persoalan perdata. Mas, tolong aja selesaikan aja dengan yang nagih, perjanjiannya bagaimana, bahkan diarahkan ke kita. Padahal saya melihat ini sudah lagi bukan persoalan perdata, ini persoalan pemerasan ini. Nah, pemerasan ini sudah pidana, mestinya polisi bisa mengambil tindakan ke arah sana, karena fakta-fakta, bukti-bukti sudah jelas sekali. Pemerasan baik melalui manual maupun bisa dididik pakai undang-undang ITE tadi itu. Iya, saya kira ini memang semacam PR ya. PR bagi LSM yang bergerak di bidang advokasi. Ya. Untuk banyak melakukan pembelaan kepada masyarakat, pada konsumen yang mereka terjerat dengan pinjaman online ini. Jadi saya kira memang ini bagus. Semoga dari teman-teman yang katakanlah mereka punya izin pengacara yang bisa mendampingi konsumen dan masyarakat yang merasa dirugikan, bisa tergerak hatinya untuk bisa mendampingi mereka, bisa lapor ke kepolisian. Ya. Saya kira demikian. Mungkin satu hal bisa tambahkan. Ya, monggo. Jadi saya pengen sekali menyampaikan pada masyarakat, jadi mereka yang terjebak di pinjol adalah korban. Ya. Jadi saya pengen berharap sekali masyarakat membantu mereka, mendukung mereka. Jadi sampai strategi mereka kan dengan mendegradasi moralitas mereka di depan masyarakat kan. Nah, saya berharap masyarakat bisa membantu mereka. Teman terdekat bantulah mereka, dukung mereka, diayem-ayem gitu ya. Bantu lawan bersama-sama kalau memang tidak perlukan pinjaman. Insya Allah mereka kalah lah kalau sama-sama melawan. Itu kan mereka menang karena tertekan gitu kan, karena konsumen tertekan. Jadi kalau kita punya teman terjebak pinjol, ya kita bantu, tidak ikut membuli misalnya, ikut menyebarkan informasi yang tidak jelas sehingga mengakibatkan mereka pada posisi semakin tertekan. Dukungan ini sangat penting karena saya berapa kali menghadapi klien, sebenarnya mereka butuhkan tidak penyelesaiannya. Mereka jelas gitu kan utang atau punya masalah. Yang mereka butuhkan adalah bahwa mereka itu diakui oleh temannya bahwa mereka sedang jadi korban gitu loh. Tidak ikut-ikut merasa disalahkan gitu ya, dihina, apalagi kemudian disebar-sebarkan informasinya. Nah, itu jadi itu masyarakat bisa membantu ke sana. Ya, ini berarti kita perlu membentuk lebih banyak lagi komunitas yang peduli kepada tadi ya, konsumen atau masyarakat yang terjerat dengan pinjaman online, sehingga nanti
mereka pemberi jasa pinjaman online yang ilegal, ini mereka bisa agak mikir untuk Ya, bertindak semena-mena, kemudian meneror sampai membuat menderita si konsumen atau masyarakat ini. Saya kira pembicaraan hari ini tentang pinjaman online Pak Mufid kita akhiri karena agaknya waktunya kita dibatasi. Terima kasih Pak Abdul Mufid yang telah banyak memberikan uraian mengenai pinjaman online ini. Saya berharap semoga perbincangan kita hari ini itu bermanfaat kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat bisa berhati-hati untuk bisa meminjam lewat online ilegal seperti tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.